Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rizky Badriani Utami, NIM 1811320089, kelas BKI Non-C, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan UAS BK Krisis, yaitu trauma mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Dosen pengampu Muhammad Nikman Naksir MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Nama saya Resti Selviandani Bu. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan Mbak ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruh Mbak? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri Bu. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu. Apakah Mbak tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses bantuan untuk memecahkan masalah seseorang. Iya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu klien yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Bu. Menurut Mbak, apa peranan konselor dan konseling dalam proses konseling? Saya kurang tahu Bu. Di sini Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling dari permasalahan yang Mbak hadapi. Sedangkan Mbak sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengungkapkan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan Mbak. Baik Bu, di sini saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin masalah saya ini diketahui orang lain Bu. Ya, perlu Mbak ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, Mbak tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Mbak telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Ya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalah Mbak. Begini Bu, saya memiliki masalah trauma Bu, membawa motor dengan kecepatan tinggi. Sekarang apa yang Mbak harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin permasalahan trauma saya ini dapat dihilangkan dan menemukan jalan keluarnya dari permasalahan ini Bu. Ibu merasa senang karena Mbak memiliki semangat tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah kalau begitu, kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tapi jika Mbak aktif mengungkapkan latar belakang dari masalah Mbak dan aktif jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah Mbak akan segera teratasi dan tidak perlu terlalu banyak waktu. Tetapi kalau Mbak pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Bagaimana pendapat Mbak tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah Mbak setuju? Ya, saya setuju Bu. Saya berharap permasalahan ini dapat cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba Mbak ceritakan kepada saya apa yang menyisakan dan mengganggu pikiran Mbak selama ini. Jadi begini Bu, waktu saya kelas 2 SMA tahun 2019 baru bisa mengendarai motor dan langsung pergi jauh keluar Bengkulu. Pada saat itu saya mengendarai motor sendiri dan waktu jalan pulang saya menabrak anak kecil hingga jatuh tersungkur ke aspal.
Saya merasa panik dan cemas. Kemudian saya pergi meninggalkan anak itu. Dari kejadian itu, saya tidak berani lagi dan trauma mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, kira-kira di atas 60 km per jam. Sekarang saya mengendarai motor dengan kecepatan 40 km, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan sehingga Mbak selalu merasa cemas dan trauma untuk mengendarai motor di atas 60 km? Teruskan, Mbak. Begini, Bu. Saya selalu merasa cemas dan trauma ketika ingin mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena takut menabrak orang, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan sehingga Mbak selalu merasa cemas dan trauma untuk mengendarai motor di atas 60 km? Teruskan, Mbak. Begini, Bu. Saya selalu merasa cemas dan trauma ketika ingin mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena takut menabrak orang, Bu. Kenapa Mbak memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Apa pengalaman Mbak yang membuat Mbak merasa trauma? Saya pernah menabrak anak kecil hingga jatuh tersungkur, Bu. Oh, jadi Mbak merasa trauma karena pengalaman itu. Iya, Bu, tapi saya berharap agar saya bisa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi ketika saya pergi bersama teman-teman. Mbak mengatakan bahwa Mbak selalu merasa cemas dan takut ketika ingin mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena Mbak merasa trauma dengan pengalaman Mbak tersebut. Iya, Bu, saya selalu merasa cemas dan takut ketika mau mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Marah pada diri Mbak sendiri. Benar, Bu, gara-gara saya pernah menabrak anak kecil itu, saya merasa bersalah karena sudah meninggalkannya tanpa bertanggung jawab. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai Mbak, sehingga membuat Mbak selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman, dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Ya, Bu, tapi perasaan cemas dan trauma selalu membayangi saya ketika saya mengendarai motor. Nah, usaha-usaha yang telah Mbak lakukan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma dari masalah itu. Yaitu jika saya pergi bersama teman saya, bilang kepada mereka untuk mengendarai motor dengan kecepatan rendah agar saya tidak ketinggalan, Bu. Bagus, coba sekarang simpulkan apa masalah yang Mbak alami sekarang. Kesimpulannya, saya selalu merasa cemas dan trauma, Bu, ketika mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan anak kecil terluka karena saya tabrak. Mbak merasa cemas dan trauma terhadap masalah yang Mbak alami saat ini? Iya, Bu. Mbak merasa sedih karena berbagai hal telah mengganggu Mbak saat mengendarai motor. Iya, Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya cemas dan takut mengendarai motor, tetapi kemudian hal itu berpengaruh sampai sekarang dan masih takut-takut untuk menambah kecepatan saat mengendarai motor, Bu. Mbak merasa kesal karena Mbak pernah melakukan kesalahan dan mengakibatkan trauma di masa lalu, sehingga Mbak cemas dan takut mengendarai motor. Ya, Bu, saya jengkel pada diri saya sendiri. Mbak merasa frustasi karena Mbak tidak tahu lagi apa yang Mbak harus lakukan. Benar, Bu. Mbak merasa stres karena inisiatif telah hilang. Iya, Bu, saya merasa sangat frustasi. Mbak merasa jengkel karena Mbak tidak bisa mengambil inisiatif. Iya, Bu, saya tidak yakin pada diri saya sendiri untuk melawan atau menghilangkan trauma saya. Mbak merasa putus asa karena Mbak tidak bisa mengambil inisiatif, sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuan Mbak untuk menghilangkan perasaan cemas dan trauma yang ada pada diri Mbak. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat bisa mengurangi atau bisa menghilangkan trauma. Tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan trauma yang ada pada diri saya, Bu.
Tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak berharap agar dapat mengurangi trauma nantinya. Tetapi Mbak belum melakukan sesuatu usaha menghilangkan kecemasan yang ada pada diri Mbak. Iya juga sih Bu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Mbak merasa menyesal karena Mbak tidak dapat berinisiatif dan ingin berinisiatif. Benar Bu, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu agar dapat menghilangkan perasaan cemas dan trauma yang ada pada diri saya. Mbak merasa menyesal karena tidak dapat berinisiatif dan Mbak benar-benar ingin belajar berinisiatif. Iya Bu, jika saya tahu cara membuat inisiatif, maka tentunya saya harus bisa membuat rencana kegiatan dan melaksanakan rencana itu Bu. Mbak berkata bahwa tidak yakin untuk bisa menghilangkan trauma pada diri Mbak sendiri, walaupun Mbak telah mengetahui kekuatan-kekuatan Mbak untuk mencapainya. Maksud saya adalah saya belum tahu bagaimana caranya agar saya bisa menghilangkan kecemasan dan trauma yang ada pada diri saya, Bu. Mbak merasa kecewa karena keterlambatan Mbak mengambil inisiatif. Ya, saya marah pada diri saya sendiri. Mengapa saya tidak mampu dalam mengambil inisiatif? Mbak merasa kecewa dalam diri Mbak karena kekurangan untuk berinisiatif. Ya Bu, tetapi mestinya saya tidak tinggal diam atas masalah saya ini. Saya harus cepat bertindak. Tetapi bagaimana caranya Bu? Mbak merasa tak sabar lagi karena Mbak ingin belajar membuat inisiatif. Betul Bu. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Mbak hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin Mbak capai. Dalam merumuskan tujuan ini, Mbak harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan Mbak ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Bu. Benar sekali. Lalu apa yang Mbak lakukan dalam mengatasi masalah itu? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan trauma yang ada pada diri saya, Bu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mbak untuk menghilangkan perasaan cemas dan trauma yang ada pada diri Mbak. Nah, itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya memikirkannya. Baiklah kalau begitu, Mbak juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana Mbak menyelesaikan masalah itu. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan trauma. Saya selama waktu istirahat di kampus dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Bagus, Mbak juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang Mbak lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang coba Mbak rumuskan apa tujuan yang ingin Mbak capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan trauma ketika ingin mengendarai motor. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan dan trauma saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan trauma pada diri saya. Dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Mbak telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah dengan baik. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan dan trauma yang ada pada diri Mbak? Sudah, Bu. Tapi perasaan cemas dan trauma tetap selalu ada dalam diri saya, yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini, Bu? Tentu saja, setelah saya mendengar cerita dari masalah Mbak, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat Mbak lakukan, yaitu menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang. Oke, baiklah. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana teknik relaksasi. Yang pertama, Mbak pejamkan mata Mbak, kemudian tarik nafas dan tahan sebentar, kemudian lepaskan. Kita coba sekali lagi ya Mbak ya. Yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas, ditahan sejenak dan keluarkan secara perlahan. Oke, rupanya waktu kita
sudah hampir habis. Untuk hari ini mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin Mbak mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan trauma yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta Mbak untuk melakukan latihan di rumah 15-20 menit setiap latihan. Baiklah, kalau Mbak tidak keberatan, kita akan bertemu di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mbak selama berlatih di rumah. Ya, saya setuju, Bu. Dengan cara itu, saya tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang.